Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Setelah masuk gua, Ye Chen mengikuti ke arah di mana Biyou pergi. Ye Chen secara alami tidak akan melupakan tugas masuk, yaitu menjadi pengawal Biyou, untuk menjaganya tetap aman, jika terjadi sesuatu pada Biyou, dan ketika keluar, Ye Chen akan dibelah oleh pedang senior Du Guao. Ruang gua sangat besar sehingga Biyou sulit ditemukan. Dalam kehampaan, Ye Chen bergerak maju dengan tenang, dan telah melihat Biyou, seorang wanita berpakaian seperti pria. Untuk mengatakan bahwa Ye Chen datang jauh-jauh, dia benar-benar terpesona, karena di sini penuh dengan rumput spiritual, ada pohon buah roh di mana-mana, suara air yang mengalir di telinga, itu adalah mata air roh yang tandus. Boom! Bang! Segera, suara ledakan dan kehancuran mengikuti, dan banyak orang sudah mulai berkelahi karena memperebutkan harta karun itu. Ye Chen secara alami tidak diam saja, mencari sepanjang jalan. Selama tempat yang Biyou lewati pada dasarnya kosong, para murid yang lewat sangat tercengang, karena rumput roh itu menghilang begitu saja. Ye Chen yang mengambil rumput roh yang diperebutkan orang lain secara diam-diam. 10 kaki dari Biyou, Ye Chen berhenti sedikit. Biyou memetik beberapa rumput berguna yang berguna baginya. Jelas, Biyou tidak pernah memperhatikannya di atas 10 meter darinya, karena ada Ye Chen sedang melayang dalam mode tidak terlihat orang, hanya untuk mengikuti Biyou secara diam-diam. Ye Chen berjongkok di dalam, menatapnya dengan tangan di pipinya. Di sana, ada harta telah terlihat, dan diawasi dengan cermat. Itu adalah cermin gosip, yang berlama-lama di sekitar Guanghua, dipenuhi dengan nafas yang menyilaukan, dan itu bukan artefak spiritual biasa pada pandangan pertama. Boom! Bang! Segera, orang-orang yang bergegas dari semua sisi berkelahi karena memperebutkan cermin gosip, dan adegan itu sangat berdarah. Ya, Ye Chen tidak bisa tidak mengagumi keajaiban gua ini, melahirkan artefak yang luar biasa, dan pada saat yang sama. Pada akhirnya, cermin gosip diambil oleh Huo Zun. Ketika Ye Chen pergi untuk melihat, pria tersembunyi itu telah memasuki ruang angkasa dan menghilang, menyebabkan ledakan kutukan dari segala arah. Melihat ke belakang, Ye Chen menatap Biyou lagi. Biyou berdiri di depan dinding batu yang megah saat ini, dan berhenti diam-diam. Ye Chen penasaran, dan kemudian dia melihatnya, hanya untuk melihat misteri dari dinding batu, karena ada konsepsi artistik misterius di atasnya, yang ditangkap oleh Biyou. Kemudian Biyou berdiri di depan dinding batu dan menyadari artinya. Di dinding batu ada jurus rahasia, jadi Biyou mengabdikan dirinya dengan sepenuh hati. Ye Chen tidak melangkah maju, tetapi tetap diam di atas Biyou. Ye Chen memperhatikan dengan cermat. Begitu seseorang berperilaku buruk terhadap Biyou, Ye Chen tidak akan ragu untuk mengambil tembakan dan guntur untuk membunuhnya. Kehidupan saudara Huo. Selama periode ini, Ye Chen bisa mendengar banyak ratapan. Harta karun ini adalah sesuatu yang bisa kamu warnai. Setelah itu, ada cibiran Huo Zun, dan kekuatannya yang besar membuat begitu banyak orang merasa tidak berdaya. Setiap kali ada harta karun yang aneh, Huo Zun akan mengambilnya untuk pertama kalinya. Melihat sisi lain, Jining Suang, yang ada di sisi lain, lebih halus. Huo Zun mengambil lebih banyak barang, tetapi Jining Suang hanya menerima harta dan tidak menyakiti orang lain. Oke, melihatnya, Ye Chen sedikit mengernyit,
karena seseorang telah datang di belakang Biyou, dan dia sepertinya tahu bahwa Biyou sedang fokus memahami jurus rahasia, yang membuatnya berpikir untuk membunuhnya dengan mudah. Ye Chen memenggal tanpa ragu-ragu. Ketika pria itu tidak menyadari bahayanya, kepala dan tubuh bagian bawahnya dipisahkan, dan dia tertekan sampai mati. Bahkan sebelum dia meninggal, dia tidak melihat siapa yang membunuhnya, dan bahkan jeritan diselamatkan. Segera, Biyou bangun dengan sedikit senyum di sudut mulutnya. Namun, ketika Biyou berbalik untuk melihat orang mati, Biyou sangat terkejut. Jelas, Biyou juga menemukan bahwa ketika fokus memahami jurus rahasia, sesuatu yang tidak Biyou ketahui terjadi, dan Biyou tidak tahu siapa yang telah menyelamatkannya. Ye Chen berkata, "Ini adalah gua suci, dan sangat bahaya, bisakah kamu lebih hati-hati?" Bagaimanapun, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi mengatakan sepatah kata, suaranya sangat pemalu, dan Biyu tidak dapat menemukan sumber suaranya. "Terima kasih atas bantuanmu," Biyu berbisik, mencoba mendengar suara Ye Chen lagi, tetapi tidak mendengar jawaban apapun. Tak berdaya, Biyu berada di jalan lagi dan lagi dan lagi, dan menemukan beberapa jurus rahasia, tetapi mengingat kejadian sebelumnya, Biyu tidak berani bertindak seperti itu lagi. Di belakangnya, di atas awan, Ye Chen mengikutinya, menjaga jarak 7 atau 8 kaki, sehingga Ye Chen bisa memiliki waktu reaksi jika terjadi keadaan darurat. Boom, boom, gua itu sangat tenang, dan gelombang perang terdengar di mana-mana. Sungguh menakjubkan di sini. Setiap kali ada harta karun yang aneh, itu akan memicu penjarahan. Bahkan Huo Zun, yang mencoba membunuh Qin Yu, untuk sementara melepaskan Qin Yu dan mencari harta karun. Ye Chen bergumam, "Aku disuruh masuk melakukan apapun yang aku inginkan. Tetapi aku hanya bisa mengikuti Biyou." Ye Chen sakit hati, menyaksikan harta karun diambil orang lain. Tiba-tiba, Ye Chen memiliki ide yang cerdas, dan kemudian dengan cepat menggerakkan sidik jarinya. Segera, seberkas asap hijau berbalik di sampingnya, dan tubuh klon muncul. Ambillah semua harta yang dilihat. Ye Chen menepuk tubuh klon persis seperti dirinya, dan kemudian keluar dari kehampaan. "Jangan bergerak, itu milikku." Dalam 3 menit, Ye Chen berteriak. Pada titik ini, satu segel harta karun terbang di kehampaan, tampaknya spiritual, dan menghindari pengejaran keempat pihak. Ye Chen bergegas, gada berdenyut seperti binatang buas, yang akan merampok, terbang di langit, termasuk Zhou Ao dan Li Xinghun dari Sekte Qingyun pun mengejar harta itu. Ye Chen mencengkeram harta di satu tangan dan segera memasukkannya ke dalam tas penyimpanan. Lihatlah mereka yang datang untuk mengambil segel harta karun, satu persatu, dengan wajah muram dan wajah menangis. Meski tidak mau, tapi kekuatan Ye Chen sombong dan dia tidak berani datang untuk merebut. Bukankah ide yang baik untuk pergi ke tempat lain dan mendapatkan harta? Segera, Ye Chen berhenti sedikit. Di kejauhan, Ye Chen melihat Jining Suang dan murid-murid Sekte Zhengyang yang mengikutinya. Karena Jining Suang, Hua Yun dan yang lainnya tidak bermoral dan pada dasarnya direnggut sepanjang jalan. Melihat mereka dari jauh, pikiran Ye Chen bergema dengan suara seperti itu, pembunuhan dingin telah mencapai tepi tidak dapat menahan. Namun, bagaimanapun, Ye Chen menekannya. Ye Chen tidak fokus pada matanya. Ye Chen takut pada Jining Suang. Begitu pertempuran dimulai, kartu truf-nya akan terbuka. Ini bukan yang ingin Ye Chen lihat. Mengetahui bahwa di gua ini,
ada juga Huo Zun yang kekuatannya tidak di bawah Jining Suang. Setelah memikirkannya, Ye Chen akhirnya memutuskan untuk menekannya untuk menyerang Sekte Zhengyang. Suatu hari nanti, aku akan berbicara denganmu. Pada pandangan terakhir di sana, Ye Chen tiba-tiba berbalik dan menghilang. Ye Chen baru saja pergi, dan Jining Suang, yang terdiam, melihat sedikit ke samping. Penampilannya masih acuh tak acuh, tetapi ada kilatan aneh di matanya yang indah, dan Jining Suang bergumam pelan, sungguh terasa familiar. Ya, di sini Jining Suang merasakan keberadaan Ye Chen. Di sini, Ye Chen telah membunuh salah satu murid keluarga yang di pegunungan Yunzhang dengan satu pedang. Kemarahan di hatinya semua dilampiaskan kepada murid-murid keluarga Yang, sehingga hanya ada 3 orang di keluarga Yang. Selanjutnya, cahaya darah terus muncul, dan murid-murid Aula Haus Darah dan murid-murid Yuan juga dihancurkan satu demi satu. Tidak seperti Jining Suang melindungi murid yang lain, Huo Zun hanya peduli tentang perburuan harta karun, dan tidak melindungi murid-muridnya sedikit pun, sehingga para murid yang datang di Aula Haus Darah akan mati dalam 1 jam. Di antara mereka, hanya 2 atau 3 dari 9 murid inti yang tersisa kebetulan lolos. Sepanjang jalan, Ye Chen terus menghabisi musuh dan mengumpulkan beberapa rumput roh yang indah, tetapi rumput yang langka adalah sejenis obat penting untuk membuat pil. Adapun ramuan semacam itu untuk membuat pil roh keheningan langit. Untuk waktu yang lama, Ye Chen telah bekerja keras untuk menemukan bahan rumput roh untuk memurnikan pil roh keheningan langit. Yang disebut pil roh keheningan langit dapat membantu tahap Heavenly Immortal setengah langkah untuk menyentuh kesempatan untuk menerobos ke tahap Heavenly Immortal, tetapi premisnya adalah bahwa satu pil roh keheningan langit harus utuh, jika setengahnya, efeknya akan jauh lebih buruk. Ye Chen hanya punya setengah pil roh keheningan langit yang didapat dalam pertempuran pada pelelangan waktu itu. Apa? Segera, jeritan menjerit dari kedalaman gua. Ye Chen mengerutkan kening, dan tidak bisa membantu tetapi melihat ke atas, hanya untuk menemukan bahwa ada badai yang menggelegar, ada luapan pembunuh yang mengerikan, dan lebih banyak kekuatan keheningan. Benar saja, meskipun gua ini penuh dengan keberuntungan dan peluang, ada juga krisis dan kemalangan di mana-mana, dan semakin dalam, semakin berbahaya. Selalu ada bahaya menyentuh pembunuhan terselubung. Boom, bang. Segera gemuruh datang dan seluruh gua bergidik. Mata Ye Chen sedikit menyipit, dan dia melihat lolongan Huo Zun melarikan diri, sepertinya menyentuh larangan yang mengerikan. Di sisi lain, Jining Suang, yang cukup dalam, berada dalam situasi yang sama. Jining Suang, yang kuat juga dengan darah ternoda di ikat pinggangnya. Bahkan Jining Suang dan Hu Zun bisa terkena larangan, belum lagi murid-murid biasa itu. Setiap kali larangan atau pembunuhan disentuh, sejumlah besar orang akan ditarik ke dalamnya, dan mereka akan dibakar menjadi abu terbang. Gua ini benar-benar dalam bahaya. Berpikir untuk dirinya sendiri, Ye Chen juga perlahan berjalan lebih dalam. Sementara itu, Ye Chen menggunakan mata roda abadi lebih dari sekali untuk mengintip, berharap untuk memecahkan misteri gua ini, tetapi tanpa hasil, itu masih ditutupi oleh lapisan kekuatan misterius dan kuat. Selain itu, Ye Chen juga menghubungi avatarnya di dunia bawah tanah Sekte Zhengyang lebih dari sekali. Namun, gua ini seperti gurun waktu itu dan 100.000 gunung. Bahkan hubungan antara tubuh dan avatar terputus, belum lagi tidak bisa terkoneksi dengan kakek naga. Oke, sambil berjalan,
Ye Chen mengerutkan kening dan melihat ke satu arah. Boom! Gemuruh. Segera, ada raungan ke arah itu, dan fluktuasinya tidak kecil. Seseorang menembak Biyou, dan kekuatannya masih di atasnya. Ye Chen melihat pemandangan di sana melalui tubuh klon. Itu adalah seorang pemuda berambut darah, penuh darah dan semangat, dan wajah putihnya sedikit tidak normal. Temperamen pria itu agak mirip dengan Hou Tianxia yang dibunuh oleh Ye Chen sebelumnya. Apakah dia Nanggong Sao? Ye Chen bergumam. Meskipun Ye Chen belum melihat Nanggong Sao, dia telah mendengar dari King Yun. Rambut Hou Tianxia dan Nanggong Sao berwarna ungu dan satu merah. Sekarang bahkan Biyou bukan tandingannya. Ye Chen bisa memikirkannya. Pada saat ini, pada saat Biyou dalam keadaan krisis, tubuh Ye Chen melesat menuju Biyou. Itu karena fluktuasinya begitu besar sehingga menarik perhatian banyak orang. Qin Yu bertemu Nanggong Sao. Peringkat 9 berhadapan dengan peringkat 8, kali ini Qin Yu kemungkinan besar akan mati. Meskipun saya juga optimis tentang Qin Yu, kali ini, dia memang lebih ganas. Bertarung dengan cepat. Ye Chen bergegas keluar angkasa dan bergegas ke arah itu, mencari kesempatan untuk membunuh Nanggong Sao dalam satu tembakan, agar tidak menarik lebih banyak orang dan mengungkapkan identitasnya. Boom! Bang! Segera, gemuruh terdengar, menarik banyak perhatian orang. Di sini, Biyu melihat tidak jauh. Hal utama adalah menatap Ye Chen dengan topeng hantu. Saat ini, dia berada dalam pertempuran sengit dengan Nanggong Sao. Belum lama ini, Biyu menemukan cincin giok, tetapi ketika cincin giok itu akan tiba, Biyu tidak pernah berpikir bahwa Nanggong yang lewat akan tiba-tiba melancarkan serangan. Karena semuanya datang terlalu cepat, Biyu terlambat untuk bereaksi. Namun, Ye Chen, yang bertugas menjaganya, berada di tengah-tengah momen itu. Oh tidak, lebih tepatnya, tubuh klon Ye Chen tiba-tiba menyerang, dan ini adalah pertempuran saat ini. Melihat Qin Yu, Biyu bergumam, apakah kamu mengikutiku sepanjang waktu? Mata Biyu kabur, ekspresinya sedikit malu. Biyu melihatnya, dan tersenyum indah. Di satu sisi, Nanggong kurang kuat dan menyapu, dan ada kesedihan darah, dan ada roh yang berduka, seperti iblis yang mengamuk di dalamnya. Dia seperti raja jahat dari neraka, dan dia akan melahap segala sesuatu di dunia. Di satu sisi, meskipun itu adalah tubuh klon Ye Chen, kekuatan, kultivasi, jurus, dan kekuatan magisnya persis sama dengan Ye Chen pada umumnya. Betapa anehnya anak ini, begitu kuat, dia berada di peringkat ke-99 sebelumnya. Dalam perang, Nanggong Sao terus mengeluarkan darah, dan ada pandangan yang tidak bisa dipercaya di matanya yang suram. Memang, dari saat pertempuran hingga saat ini, peringkat 8 berulang kali frustrasi di tangan Qin Yu, yang membuatnya luar biasa. Meskipun bukan tubuh utama, tubuh Ye Chen juga sangat kuat. 8 pukulan malapetaka tidak terkalahkan dan perkasa. Tidak peduli kekuatan magis macam apa, sulit untuk mengalahkan kekuatan 8 malapetaka. Para murid yang menonton berkata, apa-apaan ini? Bukankah Nanggong Sao peringkat 8? Melihat Nanggong Sao dipukuli bola balik, para penonton terkejut. Apa? Dalam debat tersebut, Nanggong berteriak dan meraung, dan dia berlumuran darah dan tulang. Dia menerapkan jurus terlarang, dan energinya terbakar. Dia tidak lemah, dan dia telah ditingkatkan satu tingkat. Di sini tubuh Ye Chen telah tiba. Pertama, Ye Chen melirik Biyu tidak jauh, lalu Ye Chen fokus pada Nanggong Sao.
Ye Chen bergumam, ini tidak biasa dan kejam pada dirinya sendiri, untuk mendapatkan kekuatan bertarung yang kuat, bahkan dia telah membakar energinya. Tidak bisa menunda terlalu lama. Ye Chen mengerang. Selain itu, fluktuasi perang di sini sangat besar sehingga kemungkinan akan menarik lebih banyak orang. Di dalam sini, ada tubuh Huo Zun dan Jining Suang. Bahkan jika Ye Chen kuat, Ye Chen tidak berani menghadapi dua orang ini. Jangan buang waktu, satu serangan harus menghabisinya. Ye Chen dan tubuh klon memiliki pikiran dan tubuh yang sama, dan satu tembakan sedang terjadi di antara keduanya. Raungan Nanggong Sao bergema di langit sekali lagi, dan lubang pedang menembus kehampaan, langsung mendekati tubuh klon Ye Chen. Di atas awan, Ye Chen memindahkan senjata spiritual wadah besi, semua tekanan 100,000 kg diberikan pada Nanggong Sao, sehingga pedang puncak Nanggong Sao tertekan. Brengsek, merasakan tekanan besar, membuat wajah Nanggong Sao jelek. Tentu saja, pada saat ini, tubuh klon Ye Chen tiba-tiba menyerang dengan serangan pedang. Dalam sorotan, tubuh Nanggong Sao terbelah oleh serangan pedang tubuh klon Ye Chen. Bunga darah mekar, percikan darah menyilaukan, dan Nanggong Sao sangat sulit dipercaya sehingga ketika dia meninggal, dia peringkat ke-8 dalam situasi tersebut, dan dikalahkan oleh Qin Yu, yang satu tempat lebih rendah dari dirinya. Mungkin baru pada saat itulah dia benar-benar mengerti bahwa dia telah membuat kesalahan besar sejak awal, itu terlalu sombong dan terlalu meremehkan Qin Yu. Adegan sesaat ini membeku pada saat ini. Orang-orang yang menonton dari segala arah tiba-tiba menangkap seluruh orang di sana. Di sini, menjadi sunyi senyap. Saya melihatnya dengan benar. Seseorang membuka mulutnya, ekspresinya kaget yang tidak bisa disembunyikan. Nanggong bahkan dibunuh oleh Qin Yu. Bagaimana ini mungkin? Tidak ada yang mustahil. Menurut pendapatku, Qin Yu telah menyembunyikan identitasnya sejak awal. Mungkin, kekuatannya dari awal memang lebih hebat dari Nanggong Sao, tetapi karena dia tidak ingin terlalu mencolok, dia sengaja melemah berada di peringkat 99 sebelumnya. Sepertinya Qin Yu mungkin memiliki kekuatan tersembunyi. Qin Yu hanyalah pembunuh murid-murid dalam peringkat, belum lama ini, murid-murid dalam peringkat dibunuh olehnya lebih dari setengahnya. Sebelumnya ada murid inti Istana Haus Darah dan Hou Tianxia yang berada di peringkat 9. Sekarang korbannya adalah Nanggong Sao peringkat ke-8. Sungguh mengerikan seorang Qin Yu. Sungguh mengerikan seorang Qin Yu.